pengalamannya waktu ia masih tinggal di rumahnya yang lama. Dahulu Ardian ini tinggal bersama kakek neneknya sebelum akhirnya tinggal dengan orang tuanya saja di rumah yang sekarang. Ternyata banyak juga warga yang melihat penampakan dari rumah tersebut. Bahkan ada ruangan khusus yang untuk menaruh lukisan. Orang-orang di sana menyebutnya adalah gudang lukisan. Bahkan auranya saja juga tidak enak. Selain itu juga penerangan yang memakai lampu kuning juga menambah ruangan tersebut menjadi lebih seram. Suara tangisan wanita. Pak Wanto ini sudah yakin pasti ada penampakan lagi. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Bos Horor. Channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang mungkin kebetulan menemukan channel kami di beranda YouTube kalian dan tertarik dengan cerita-cerita horor, kalian bisa subscribe dulu ke channel kami agar mendapatkan update-update terbaru dari kami. Untuk jam tayang, kami tayang pukul 7 malam setiap hari Selasa dan hari Kamis. Di episode kali ini saya akan membawakan salah satu cerita dari subscriber kami, itu saja namanya Ardian. Jadi Ardian ini menceritakan pengalamannya waktu ia masih tinggal di rumahnya yang lama. Dahulu Ardian ini tinggal bersama kakek neneknya sebelum akhirnya tinggal dengan orang tuanya saja di rumah yang sekarang. Waktu di rumah lamanya inilah Ardian bisa dikatakan sering mendapatkan pengalaman-pengalaman horor dan mistis. Rumah lama Ardian bisa dibilang memang terkenal angker di daerahnya. Ternyata banyak juga warga yang melihat penampakan dari rumah tersebut. Bahkan ada ruangan khusus yang untuk menaruh lukisan. Orang-orang di sana menyebutnya adalah gudang lukisan. Karena memang banyak lukisan-lukisan yang memang ditaruh di sana. Ardian mengatakan berbagai jenis lukisan dari mulai abstrak, manusia, hewan, alam, dan lain sebagainya ditaruh di sana. Bahkan tembok ruangannya pun dicat dengan nuansa abstrak. Nah, itulah yang membuat ruangan tersebut terasa berbeda dengan ruangan-ruangan yang lain. Mas Ardian bercerita bahwa sejak kecil dia ini selalu merasa aneh dan merasa takut apabila berada di dekat ruangan tersebut. Mas Ardian ini ingat ada salah satu lukisan yang benar-benar membuatnya takut ketika masih kecil. Lukisan tersebut adalah lukisan portret wajah wanita dengan warna hitam putih. Mas Ardian mengatakan yang sebenarnya yang membuatnya dia takut ketika melihat lukisan tersebut adalah di bagian matanya. Jadi bagian mata dari wanita tersebut warnanya itu sangat hitam sekali. Ditambah wanita tersebut ekspresinya tersenyum. Ardian ini merasa lukisan ini selalu mengawasinya ketika dia berada di ruangan tersebut. Bahkan auranya saja juga tidak enak. Selain itu juga penerangan yang memakai lampu kuning juga menambah ruangan tersebut menjadi lebih seram. Pernah suatu ketika Mas Ardian ini masuk ke ruangan tersebut. Ketika di dalam
Mas Ardian ini melihat ada seperti rambut yang seperti terkena angin. Mas Ardiani melihat rambut tersebut di pojok sudut ruangan yang gelap. Di situ Mas Ardian merasa penasaran dengan sebenarnya apa yang dilihatnya. Karena Mas Ardian ini ingin memastikan, dia pun mendekati rambut tersebut. Di situ Mas Ardian ini hanya terdiam, dan tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerak. Karena rupanya yang dilihat itu adalah sosok wanita yang sangat tinggi, dengan rambut hitam yang terjura hingga ke bawah, hingga ke lantai. Wajahnya pucat datar dan melihat ke arah Mas Ardian. Masih dalam keadaan yang ketakutan. Jadi Mas Ardian ini masih terdiam dan terpaku menatap makhluk tersebut. Tiba-tiba makhluk tersebut hilang begitu saja. Mas Ardian itu bercerita, waktu itu dia sekitar SMP ketika mengalami kejadian. Karena melihat hal tersebut, langsung Mas Ardian ini lari keluar dari tempat lukisan tersebut, gudang lukisan tersebut, dan langsung meringkuk di kamarnya. Dan setelah itu dia pun sudah tidak berani lagi untuk mendekati bahkan masuk ke ruangan itu. Ini tadi adalah pengalaman dari Mas Ardian. Namun ternyata yang mengalami kejadian horor tersebut itu bukan hanya Mas Ardian, karena tadi sudah dibilang banyak juga warga yang melihat kejadian tersebut, kejadian horor-horor di dekat gudang lukisan tersebut. Nah, ini ada salah satu warga yang ternyata juga mengalami kejadian horor atau kejadian mistis yang terkait dengan gudang lukisan tersebut. Tentu saja ya, nama orang ini adalah Pak Wanto. Pak Wanto ini merupakan tetangga dari Mas Ardian ini, yang kebetulan juga punya pengalaman horor terkait dengan gudang lukisan yang di rumahnya Mas Ardian. Pak Wanto ternyata tidak hanya sekali, namun beberapa kali pernah mengalami kejadian horor di sekitar area tersebut. Sebagai contoh, pada suatu malam, Pak Wanto ini pernah berjalan lewat di samping rumahnya Mas Ardian. Nah, ketika Pak Wanto ini melihat ke arah jendela ventilasi di rumah Mas Ardian itu ternyata melihat sebuah penampakan yang setelah diperhatikannya lagi ternyata itu penampakan berupa pocong. Di situ karena Pak Wanto kaget, dia pun terdiam beberapa saat. Dan Mas Ardian pun juga bercerita kalau Pak Wanto ini melihat penampakan pocong itu ternyata tidak cuma diam saja pocongnya. Karena kepalanya itu goyang-goyang ke kanan dan kiri. Sambil hanya terlihat kepalanya di ventilasi dan goyang-goyang itu kepala. Nah, diceritakan setelah melihat penampakan pocong tadi, Pak Wanto ini mempercepat langkahnya untuk segera meninggalkan lokasi tersebut, meninggalkan area tadi. Namun tidak sampai berlari karena di sini katanya Pak Wanto ini takut untuk membuat kegaduhan, dan untungnya saja masih bisa mengendalikan rasa takut. Dan itu bukan satu-satunya pengalaman yang pernah dialami oleh Pak Wanto di sekitar situ. Di sini Pak Wanto juga diceritakan pernah melihat penampakan lain. Kali ini Pak Wanto ini tidak sendirian waktu mengalami kejadian, melainkan
sedang berjalan bersama salah satu warga. Agar mudah sebut saja namanya Pak Wawan. Mereka ini sedang berjalan. Ketika mereka berjalan, mereka melewati rumahnya Mas Ardian ini. Pak Wawan ini seperti bisik-bisik kepada Pak Wanto. Katanya rumah ini angker ya? Apa benar? Dan Pak Wanto pun menjawab, ya memang benar, bahkan aku sendiri aja pernah lihat pocong di ventilasinya. Pak Wanto sambil menjelaskan sambil menunjuk ke ke arah ventilasi yang pernah dia melihat penampakan pocong. Nah, raut muka sedikit takutnya muncul dari muka Pak Wawan. Karena waktu itu dia sedang berada di sana, di dekat rumah si Mas Ardian ini. Ketika mereka sedang melihat rumah tersebut, tiba-tiba Pak Wanto ini mendengar suara tangisan wanita. Pak Wanto ini sudah yakin pasti ada penampakan lagi. Pak Wanto ini berniat untuk bertanya kepada Pak Wawan, apakah dia mendengar juga suara tangisan tersebut. Tapi tiba-tiba Pak Wawan ini ternyata sudah lari terbirit-birit meninggalkan Pak Wanto sendiri. Nah, karena kebingungan dan panik juga, Pak Wanto pun segera ya, ikut lari menyusul Pak Wawan. Nah, singkat cerita, Pak Wawan ini memberitahu Pak Wanto di sana bahwa tadi Pak Wawan ini melihat ada sosok perempuan yang sedang mengintip dari arah samping rumah Mas Ardian. Rambutnya panjang hingga ke bawah sampai menyentuh lantai dan mukanya pucat. Kelihatan hanya kepalanya saja seperti sedang mengintip. Nah, itu juga awal mula Mas Ardian di sini juga berkata, itu awal mula kabar bahwa rumah angker Mas Ardian ini, kabar itu mulai tersebar di daerah-daerah tersebut. Nah, itu tadi adalah cerita mengenai rumah lama atau rumah yang sudah rumah kakek neneknya Mas Ardian yang sudah terkenal angker di daerahnya tersebut. Mungkin kalian juga pernah mengalami kejadian angker di rumah kakek nenek atau mungkin di rumah kalian sendiri. Kalian bisa komen di bawah, atau mungkin kalian punya cerita sendiri dan ingin kami bawakan di episode selanjutnya. Kalian bisa kirim melalui DM Instagram, DM TikTok, juga lewat email yang sudah kami taruh di deskripsi. Dan untuk kalian yang menyukai video kali ini, kalian bisa like, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang menyukai cerita-cerita horor ataupun cerita misteri, agar bisa menikmati video ini juga. Dan juga untuk kalian yang sudah menonton hingga detik ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.